Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsa bittaqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikamma papujian nia kinapatan karing Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai hambanya paralui kikanan kitujengan syallah sipatan 17 kali. Itulah wujud penghambaan mangir karing Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus 17 bukan 100, bukan 1000? Karena kita sholat dalam satu hari satu malam 5 kali sehari semalam, jumlah rakaatnya 17 rakaat. Dalam 17 rakaat itu kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, terwakili 99 namanya Allah. Itulah Rabbul Alamin, itulah kemahakuasaan Allah yang dijabarkan dalam 99 arena karing Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi stempel di tangan kanan dan kiri kita. Ada jumlah, ada 18 dan 81, jumlahnya 99 ada di telapak tangan kita. Maka di dalam tubuh kita ada 99 asma Allah. Dari 100 ada satu yang harus kita cari, di mana itu yang satu itu. Yang manakah satu itu? Yang tentunya yang satu itu ada pada diri kita. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Begitu juga sebagai wujud kecintaan mangir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakajai salawat mangir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat untuk diterima ibadat mangir karing Allah Subhanahu wa taala. Papardoangan mangir karing Allah Subhanahu wa taala. Tina diterima karing Allah Subhanahu wa taala tanpa salawat mangir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tina sah salat Jumat kalau hati tidak membaca salawat mangir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena salawat masuk dalam rukun hubbah. Betapa pentingnya salawat mangir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada hati selalu menyampaikan di hubbah keduanya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Situjun-tujun dari Allah Subhanahu wa taala. Segan seluruh malaikatnya as-salawat mangirna kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sikam atau matappaka. Tina nakin sikam umat Islam. Ngapa tina nakia ke umat Islam dari Allah Subhanahu wa taala salawat mangirna kita? Karena jahil riset tentang asing mengaku diri Islam cuma KTP lagi Islam. Tidak lepas sembahyang, tidak lepas puasa, tidak lepas salat Jumat. Itu yang disebut dengan Islam KTP. KTP-nya Islam, tapi sebenarnya dia bukan Islam. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Kembali dari ayat yang saya bacakan tadi. Ayat ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Memberikan gambaran tema khutbah pada kesempatan ini adalah jadikan Rasulullah sebagai teladan di dalam memilih pemimpin, presiden, baik itu presiden, baik itu gubernur, baik itu bupati, baik itu kepala desa. Jadikan Rasulullah sebagai contoh. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas permukaan bumi ini sebagai suri teladan, contoh yang baik untuk kita teladani. Jangan sampai kita mencontoh yang tidak pernah injak masjid, yang tidak tahu mengaji. Jadikan sebagai pemimpin dunia, memimpin negara, maka yang bertanggung jawab yang memilih pemimpin itu. Maka hati-hati di dalam memilih pemimpin, karena itu adalah wakil. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Ada 5 syarat yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditempatkan sebagai pemimpin dunia nomor 1. Jadi setiap yang ditunjuk nomor 1 itu adalah itulah yang terbaik. Kenapa? Orang selalu mencari nomor 1. Orang yang selalu mencari ranking 1, tidak mau yang 2, tidak mau yang 3, apalagi yang 4. Selalunya cari yang nomor 1. Ada rahasia yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang ditanamkan mendapatkan nomor 1 itu. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Apa yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedia diakui oleh pemimpin dunia. Bukan saja umat Islam mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin dunia. Orang yang tidak beriman, orientalis saja mengakui Rasulullah. Ditempatkan dari 100 pemimpin dunia, Rasulullah nomor wahid, nomor pertama. Kenapa Rasul diakui sebagai pemimpin dunia? Karena memiliki 5 sifat yang dimiliki Rasulullah. Sifat yang dimiliki Rasulullah sebagai pemimpin dunia adalah sifat as-siddiq. Apa itu as-siddiq? Kebenaran. Sesuai apa yang dijanjikan itu yang dilakukan. Sesuai apa yang keluar dari mulutnya dan yang dia lakukan. Asim kamai kanana segampang gaukanna. Itulah yang disebut as-siddiq, istiqamah. Dan kebenaran itu hanya ada dalam Al-Quran. Dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Bagaimana kita menjadikan pemimpin orang yang tidak memahami Al-Quran? Dia akan mensesatkan kita. Apalagi tidak pernah kita lihat salat. Ukuran menjadi pemimpin, para ulama kita sepakat, lihatlah salat sunat, salat wajibnya pada waktu subuh. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Kenapa harus salat subuh? Karena yang paling berat dilakukan umat Islam itu salat subuh, padahal cuma 2 rakaat. Lantas bagaimana orang yang tidak pernah salat? Jauh itu di garis silam. Jangankan dilirik, tutup mata kita melihat. Kenapa? Tidak bisa dijadikan teladan.
tidak memiliki sifat as-siddiq, tidak memiliki akhlak yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah istiqamah. Apa yang dijanjikan itulah yang dilakukan. Itulah as-siddiq. Sifat yang kedua yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seorang pemimpin harus dimiliki sifat ini, sifat al-amanah, terpercaya. Jangan karena kita dikasih uang kita percaya, padahal sebenarnya kita tidak sesuai dengan kata hati kita. Al-amanah, kepercayaan. Dan kepercayaan itu hanya datang satu kali. Ketika kita tidak percaya, jangan pernah percaya kedua kalinya, dia akan mengkhianati kita terus. Itulah tidak memiliki sifat al-amanah. Rasulullah tidak pernah mengkhianati umat. Apa yang dilakukan, apa yang disampaikan, itulah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebagai teladan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama dari kalangan Muhammadiyah dan NU menetapkan, jadikan ijma untuk memilih pemimpin yang amanah, yang fatanah, at-tabligh dan dermawan. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Itulah al-amanah, kepercayaan. Sifat yang ketiga yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wajib dimiliki oleh seorang pemimpin ke depan yang kita harus pilih adalah sifat al-fatanah, cerdas, jelas ilmunya, jelas latar belakang pendidikannya, jelas orang tuanya. Itulah dikatakan al-fatanah, cerdas, bukan pintar. Kita bisa melihat dari penampilannya, dari cara tutur katanya. Inilah yang dikatakan fatanah, cerdas. Memiliki ilmu pemerintahan, ilmu politik, ilmu agama. Dari mana sekolah mulai? Dari sekolah bahkan SD-nya sampai sanawiyahnya, aliyahnya, sampai di perguruan tinggi. Jejak kerjanya apa? Itulah yang dikatakan fatanah, cerdas. Maka diadakanlah debat presiden. Masyarakat bisa melihat mana yang punya kompetensi untuk bisa memimpin Indonesia ini. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Tentunya kembali kepada pribadi kita masing-masing. Siapa yang bisa memimpin kita ke depan? Dari tiga ini terbaik, tapi kita disuruh cari yang paling terbaik dari terbaik itu. Jangan sampai kita salah akan menderita. Siapakah pemimpin yang menjaga agama kita, yang peduli agama kita, yang peduli ulama, yang peduli fakir miskin. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Itulah al-fatanah. Bagaimana kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kafir Quraisy ketika ada orang kafir datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam." Apa kata Rasul? Boleh. Tapi ya Rasul, ada 4 kebiasaan saya yang saya tidak bisa tinggal. Apa itu? Kata Rasul, saya senang zina ya Rasul. Rasulullah tidak langsung mengeluarkan ayat la takrabus zina, janganlah dekati zina. Saya juga suka minum tua, dalam bahasa kerennya sekarang, bahasa Inggrisnya ballo, alias whisky, jeneper, sabu-sabu, itulah namanya narkoba. Saya senang itu ya Rasul. Rasulullah tidak langsung mengeluarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Rasulullah tidak langsung mengeluarkan ayat. Jawaban Rasulullah tidak masalah. Suka zina, suka minum. Saya juga senang mencuri ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan tidak masalah. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Saya juga suka merampok. Rasulullah mengatakan tidak, haram enggak? Rasulullah jawabannya tidak masalah. Maka orang mengatakan Islam itu bisa zina, bisa mencuri, bisa minum khamar, semuanya bisa. Islam tidak melarang. Kenapa? Karena kecerdasannya Rasulullah yang menjawab. Karena walaupun dikasih ayat, orang kafir ini tidak mungkin dia tahu
setelah dia itu mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah dia mengucapkan itu, baru Rasulullah mengeluarkan satu syarat, bahwa syarat untuk masuk Islam hanya satu. Apa itu ya Rasulullah? Jangan pernah kamu dusta. Oh, kalau itu saya mampu ya Rasulullah, silakan. Dia sudah Islam, jalan ketemu untuk langganan sinanya, dia sudah mau melakukan zina. Timbul dalam hatinya, iya, kalau saya ditanya Rasul, kamu berzina. Kalau saya mengatakan tidak, padahal saya melakukan, berarti saya dusta. Ketemu lagi tukang judinya, begitu juga. Tukang minumnya, begitu juga. Dalam hatinya kembali dia kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ternyata dari 4 dosa besar yang saya sering lakukan, ternyata kuncinya jangan pernah kamu dusta. Inilah kecerdasan Rasulullah dalam menghadapi orang-orang kafir. Jamaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah, maka kompetensi harus dimiliki. Siapakah yang punya kompetensi, yang punya ilmu, punya pengalaman? Pengalamannya kita sudah jelas. Kompetensi pendidikannya tidak diragukan. Kompetensi dari pemerintahan, dia pernah memimpin. Itulah dikatakan patokanah cerdas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi pemimpin dunia sebagai Rasulullah dalam usianya 40 tahun. Kenapa harus 40 tahun? Karena di situ sifat kedewasaan disitulah dimiliki. Maka gelarnya kalau sudah orang berusia 40 tahun, maka itu sudah menjadi profesional, sudah menjadi profesor. Jamaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah, sifat yang keempat yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan harus dimiliki seorang pemimpin yang kita akan pilih ke depan adalah sifat at-tabligh, mampu menyampaikan dakwah. Dalam surah Ali Imran ayat 100 sampai dijelaskan, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara segolongan umat apa seruan manggil kebajikan kan, segala larang ikakudian. Sesungguhnya itulah orang yang beruntung. Syarat untuk bisa dijadikan kita orang yang beruntung di dunia, kalau kita bisa mengarahkan orang, termasuk dalam mencari pemimpin, bahwa inilah pilih dan sudah bagus ini, itu termasuk kita di dalam. Jadi bukan tugasnya para muballigh, para kiai, para ustaz, para guru, para dosen dikatakan menyampaikan kebenaran, tapi semua berkewajiban menyampaikan kebenaran itu. Dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa diragukan kebenaran itu. Zalikal kitabu la raiba bihi hudal lil muttaqin. Demikianlah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Siapa yang ragu tentang Al-Qur'an, itulah orang-orang kafir. Dan siapa yang ragu dengan Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatun wa lahum azabun. Mereka sudah dikunci mati hatinya oleh Allah, ditutup penglihatannya oleh Allah, ditutup pendengarannya oleh Allah, sehingga dia tidak bisa kembali ke jalan kebenaran. Jamaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah, itulah sifat at-tabligh. Selalu menyampaikan, bisa berdakwah, bahkan bisa menjadi imam, bisa menjadi khatib, kuasai ilmu bahasa Arab, bahasa Inggris, apalagi. Inilah dikatakan mampu menyampaikan dengan bahasa Al-Quran, bahasa azim, lebih-lebih bahasanya sendiri. Syarat yang kelima yang dimiliki Rasul adalah sifat dermawan. Yang mana yang dikatakan dermawan bukan nanti ada maksud dan tujuannya. Yang selama ini tidak pernah injak masjid, tidak pernah injak pesantren, tiba-tiba datang membawa sumbangan. Padahal ada maksud dan tujuan di balik amplop itu, ada nomor, ada gambar. Siapa yang menerima, menyerahkan, menyodorkan dan menerima, semuanya masuk dalam neraka. Jadi bukan berdosa, tapi kenapa langsung neraka balasannya? Orang yang menyogok dan disogok bukan berdosa, tetapi
langsung dimasukkan ke dalam neraka. Kalau berdosa masih bisa bertaubat, tapi itu langsung neraka tempat tinggal. Jamaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Jangan gara-gara uang kita berubah pikiran, berubah pilihan yang menjadikan kita sengsara dalam kehidupan kita. Jamaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Maka inilah yang ditakutkan Rasulullah, sifat-sifat orang munafik. Siapa yang membunuh Umar bin Khattab? Siapa yang membunuh Utsman bin Affan? Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Siapa yang membunuh cucunya Rasul Hasan dan Husain? Itu bukan orang lain, bukan orang kafir, tetapi orang munafik yang selalu bersama keluar masjid, di mana untuk mencari kesempatan, di mana untuk bisa membunuh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan dan Husain. Semuanya orang terdekat. Inilah sifat munafik yang ditakutkan Rasulullah, karena kita tidak tahu siapa orang munafik itu. Sama dengan kita, selalu bersama dengan kita. Olehnya itu harus tanamkan pada diri kita, minta petunjuk kepada Allah, selalu minta kepada Allah untuk diberikan pemimpin yang adil, jujur, yang bisa menjaga agama kita, yang selalu bersama dengan umat Islam, yang tidak mengkriminalisasi umat Islam, yang melarang umat Islam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang sangat dimuliakan, terakhir Allah memperingatkan dalam Al-Qur'an. Apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentang bagaimana manusia itu berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah situasi dan kondisi manusia, berubah situasi kaum manusia, keadaan bangsa, kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri. Jadi kuncinya kita diserahkan kepada kita. Mau yang terbaik, mau sejahtera, kembalinya kita harus diberikan pilihan oleh Allah. Mau sejahtera, mau adil, mau jujur, mau bahagia, kembali kepada kita sekalian. Allah tidak akan merubah situasi dan kondisi manusia kecuali manusia itu mau berubah. Inilah dikatakan ayat yang menginginkan perubahan. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, dan selalu kita mohon kepada Allah dalam sujud terakhir kita diberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Yang terakhir kita minta kepada Allah diberikan pemimpin yang adil, yang bisa jadikan pemimpin yang menjadikan contoh di dalam hidup dan kehidupan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bihi Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ahayyana innaka syami'un karim mujib da'wati ya qadir. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minas la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.